Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ratna Juwita selaku dosen pembimbing saya dan juga Ibu Indiani selaku dosen penguji saya dalam sidang saya saat ini. Nah, di sini saya Dewi Melinia Ramadhani dengan NIM 18044114 ingin memaparkan tentang hasil penelitian atau skripsi terapan saya yang berjudul Pengaruh Volume Perdagangan, Volatilitas Harga, dan Market Capitalization terhadap Return Cryptocurrency. Studi kasus pada Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan BNB. Apa sih yang melatar belakangi dalam penelitian saya ini? Yang pertama itu ada perkembangan teknologi di dunia keuangan. Berkembangnya teknologi, salah satunya di dunia keuangan, itu memunculkan mulai banyak ada aset digital. Nah, aset digital sendiri itu seperti ada saham, reksadana. Nah, salah satunya itu ada cryptocurrency. Cryptocurrency itu saat ini itu sedang berkembang, khususnya mulai sangat berkembang itu di tahun 2020 hingga 2021. Seperti yang terlihat dalam gambar berikut, ini ada perkembangan jenis mata uang cryptocurrency dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Nah, bisa terlihat kan di situ dari tahun 2013 ke 2015 itu sangat banyak naiknya. Nah, begitu pula dengan tahun 2019 ke tahun 2021 yang juga mengalami kenaikan hingga lebih dari dua kali lipat. Latar belakang yang kedua itu ada tren atau perkembangan cryptocurrency dan NFT di Indonesia. Nah, tadi kan cryptocurrency secara global atau secara dunia itu kan mulai berkembang. Nah, saat itu juga mulai masuk ke Indonesia. Mulai tahun 2020 hingga saat ini itu cryptocurrency mulai berkembang di Indonesia. Seperti yang sering kita lihat nih, pasti khususnya buat anak muda itu sering menjumpai berita-berita mengenai cryptocurrency di media sosial. Nah, perkembangan cryptocurrency itu juga dipengaruhi oleh NFT atau non-fungible token. Jadi NFT itu adalah penjualan aset digital yang biasanya tuh dibelinya itu pakai koin kripto sendiri. Nah, latar belakang yang ketiga itu ada perbedaan dalam menganalisis cryptocurrency. Nah, karena tadi cryptocurrency udah mulai berkembang nih, jadi masyarakat tuh mulai tertarik untuk apa sih ini cryptocurrency. Nah, latar belakang yang ketiga itu ada perbedaan dalam menganalisis cryptocurrency. Tadi kan cryptocurrency udah mulai masuk nih ke Indonesia, jadi udah mulai banyak yang tertarik nih buat investasi di dalam cryptocurrency. Namun, cryptocurrency ini karena masih baru dan juga masih belum banyak studi kasusnya, jadi terdapat perbedaan dalam menganalisis cryptocurrency baik secara fundamental maupun teknikal. Nah, dalam penelitian ini, analisis secara fundamental itu bisa dilihat dari market capitalization, volumenya dan juga returnnya. Nah, untuk dari teknikalnya itu bisa dilihat dari volatilitasnya. Seperti yang kita lihat nih dari grafik pergerakan return dari Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB. Nah, di dalam grafik ini volume perdagangan dari Bitcoin, Ethereum, dan juga USD Coin itu bergerak searah dengan grafik return yang tadi telah saya tunjukkan. Jadi ketika harganya naik atau ketika volume naik, maka return juga ikut naik. Nah, ketika volume turun, returnnya juga ikut turun. Nah, untuk koin Tether dan juga BNB bergerak berkebalikan. Jadi untuk BNB bisa kita lihat di dalam volume ini kan bergerak secara fluktuatif. Naik turunnya juga lumayan tinggi. Sedangkan di grafik sebelumnya pada grafik return BNB itu cenderung stabil atau cenderung konstan gitu pergerakannya. Nah, selanjutnya ada grafik dari volatilitas kelima kripto tersebut. Nah, untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB itu bergerak fluktuatif atau naik turun. Nah, untuk Tether dan USD Coin itu bergerak konstan, kecuali USD Coin pada tahun 2021 November itu sempat mengalami kenaikan, lalu turun lagi dan konstan. Nah, untuk perbandingan pergerakan volatilitas dengan return, jadi pergerakannya itu searah. Jadi baik Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB itu pergerakan volatilitasnya itu searah dengan pergerakan returnnya. Saat naik, maka returnnya juga akan naik, dan saat volatilitasnya turun, maka juga akan turun. Selanjutnya itu ada top 10 market capitalization terbesar, di mana isinya itu ada Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, BNB, Binance USD, Cardano, XRP, Solana, dan juga Dogecoin. Nah, kelima dari cryptocurrency yang saya gunakan sebagai penelitian ini sudah mewakilkan 70% dari populasi market capitalization cryptocurrency yang ada di dunia.
Selanjutnya ada pertanyaan dan tujuan dalam penelitian ini. Nah, seperti yang sedang saya perlihatkan, jadi pertanyaan dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam landasan teori, saya memaparkan teori mengenai cryptocurrency, return, volume perdagangan, volatilitas, serta market capitalization yang berisi mengenai pengertian, perkembangan di dalam Indonesia, dan juga rumus apa yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian ini dan juga gap atau kesenjangan yang saya temukan. Nah, gap penelitian tersebut, maka saya mencoba untuk melihat kembali bagaimana pengaruh volume perdagangan, volatilitas harga, dan market capitalization terhadap return cryptocurrency, apakah berpengaruh positif atau tidak. Berdasarkan gap penelitian tersebut itu disusunlah hipotesis seperti yang saya perlihatkan dengan kerangka pemikiran juga seperti saya perlihatkan dalam gambar. Selanjutnya itu ada jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, untuk objek penelitiannya yaitu volume perdagangan, volatilitas harga, market capitalization, dan juga return cryptocurrency dari kelima kripto yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB. Nah, untuk populasinya itu adalah seluruh cryptocurrency yang secara resmi diperdagangkan di Indonesia menurut Bapepti. Nah, untuk sampelnya saya menggunakan purpose sampling. Nah, sampel di sini saya pilih berdasarkan top 5 market capitalization return cryptocurrency tahun 2021 di bulan Agustus yang terdiri dari Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB. Kenapa saya memilih top 5 market capitalization? Karena dari top 5 tersebut itu sudah mewakilkan 75% dari top global market capitalization secara keseluruhan. Maka dari itu mereka sudah mampu mewakili dari populasi. Nah, selanjutnya itu ada variabel operasionalnya. Untuk variabel return itu saya menggunakan rumus harga saat ini dikurang harga sebelumnya dibagi dengan harga saat ini yang saya ambil datanya dari coinmarketcap.com. Selanjutnya itu ada volume perdagangan yang saya gunakan dengan rumus harga saat ini dikali koin yang sedang aktif diperdagangkan yang datanya saya ambil juga dari coinmarketcap.com. Nah, selanjutnya itu ada volatilitas harga yang menggunakan rumus yaitu harga tertinggi dikurangi harga terendah dibagi harga tertinggi ditambah harga terendah bagi 2 pada hari perdagangannya, dan saya mendapatkan datanya juga dari coinmarketcap.com. Dan terakhir itu ada market capitalization yang didapatkan dengan rumus harga dikali jumlah total koin yang beredar yang saya dapatkan juga dari coinmarketcap.com. Selanjutnya itu ada jenis dan sumber data penelitian yang saya temukan atau saya ambil itu berupa data sekunder yang berasal dari coinmarketcap.com dan saya bandingkan dengan data di Indodax. Nah, untuk metode pengumpulan datanya itu ada studi pustaka dan juga teknik dokumentasi. Untuk analisis data di sini saya menggunakan analisis regresi data panel. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Pertama ada analisis deskriptif. Hasil dari analisis deskriptif return cryptocurrency itu nilai minimum dan juga maksimumnya itu didapatkan oleh cryptocurrency dari BNB, di mana nilai minimumnya itu sebesar minus 32,9% dan juga maksimumnya itu sebesar 70,4%. Nilai maksimum itu terjadi pada tanggal 19 Februari 2021. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pengguna dan volume transaksi pada hari tersebut yang mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Peningkatan volume transaksi tersebut dikarenakan Binance yang mulai memiliki banyak kegunaan dalam pasar cryptocurrency. Nah, selanjutnya itu ada hasil analisis deskriptif dari volume perdagangan. Hasil analisis dari volume perdagangan itu menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 5 triliun dan juga nilai maksimum sebesar 4.971 triliun yang didapat oleh BNB untuk nilai minimum dan juga Bitcoin untuk nilai maksimumnya. Nah, untuk Bitcoin itu mendapatkan nilai maksimum itu dikarenakan kebijakan dari pemilik Elon Musk yang membuat peraturan bahwa bisa membeli Tesla dengan cara membayar menggunakan Bitcoin. Nah, selanjutnya itu ada analisis deskriptif dari volatilitas. Nah, untuk analisis dari volatilitas itu nilai minimumnya didapatkan oleh USD Coin dengan 0,00% dan juga nilai maksimumnya juga didapat oleh USD Coin dengan nilai 80,7%. Selanjutnya itu ada hasil analisis deskriptif dari market capitalization dengan nilai minimum 46 triliun yang didapatkan oleh USD Coin dan juga nilai 18.281 nilai maksimum yang didapatkan oleh Bitcoin. Nilai maksimum yang didapatkan oleh Bitcoin pada tanggal 8 November 2021 dikarenakan volume perdagangan yang beberapa kali mengalami kenaikan dan juga harga kripto yang terus mengalami kenaikan selama bulan November 2021.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pemilihan model terbaik. Nah, caranya itu kita melakukan uji Chow, uji Hausman, dan juga uji LM. Nah, kita mendapatkan dari uji Chow itu terima H0, maka yang kita gunakan adalah uji FEM. Dan uji Hausman kita terima H0 juga, maka yang kita gunakan adalah uji FEM. Dan untuk uji LM, karena terima H0, maka kita kan menggunakan uji REM. Jadi dari ketiga uji tersebut yang paling banyak itu adalah uji FEM. Jadi dalam penelitian kali ini saya menggunakan analisis regresi data panel dengan uji FEM. Nah, dalam penelitian ini tidak gunakan uji normalitas karena uji normalitas itu tidak diperlukan untuk data dengan sampel besar menurut Ghulajati dan Potter tahun 2009. Selanjutnya ada uji multikolinalitas seperti yang terlihat dalam tabel. Antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinalitas, atau dalam model ini tidak dapat korelasi antara variabel independennya. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, seperti yang terlihat dalam tabel, nilai probability masing-masing variabel independen yaitu volume perdagangan sebesar 0,0801, kualitas harga sebesar 0,1543, dan market capitalization sebesar 0,3150 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang terakhir dalam uji asumsi klasik itu ada uji autokorelasi, di mana pada tabel yang saya perlihatkan itu diketahui bahwa nilai Durimasen itu sebesar 2,0898 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,902 dan juga lebih kecil dari nilai 4 min DU yaitu 2,0971. Maka tidak dapat autokorelasi dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke regresi data panel dengan uji FEM yang telah dicari sebelumnya. Nah, dari tabel yang telah saya sajikan itu kita bisa membaca bahwa ketika volume perdagangan, volatilitas harga, dan juga market cap itu konstan atau 0, maka return itu akan menghasilkan minus 0,183 sekian. Nah, volume perdagangan, volatilitas harga, dan market cap itu memiliki hasil yang positif. Berarti mereka akan berpengaruh secara positif searah terhadap returnnya. Seperti dalam volume perdagangan, ketika volume perdagangan naik satuan, maka return cryptocurrency itu akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,002947 dan juga volatilitas harga dan market capitalization mempunyai formula yang sama seperti volume perdagangan karena memiliki hasil yang positif. Kita masuk nih ke dalam hasil dari uji hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu yang telah kita buat sebelumnya di bab 3. Hipotesis yang pertama itu nilai probability volume perdagangan menghasilkan 0,0329 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 5% atau dari alpha 0,05. Maka hipotesisnya itu adalah H0 ditolak, yang mana benar bahwa volume perdagangan berpengaruh positif terhadap return cryptocurrency dari Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB. Untuk uji hipotesis kedua, nilai probability dari volatilitas harga itu 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 5%, di mana berarti kita akan menolak H0, yang berarti bahwa volatilitas harga berpengaruh positif terhadap return cryptocurrency. Nah, untuk uji hipotesis ketiga itu nilai probability dari market cap itu sebesar 0,2710 di mana lebih besar dari nilai alpha 5%, yang mana kita menerima H0, yaitu bahwa market capitalization itu tidak berpengaruh terhadap return cryptocurrency dari Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, dan juga USD Coin. Kan kita udah melihat nih masing-masing variabel terhadap variabel independen terhadap independennya. Nah, kalau misalkan secara bersamaan itu menggunakan uji F seperti yang saya perlihatkan tabelnya berikut. Dalam uji F memiliki probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 5%, yang berarti itu adalah bahwa semua variabel independen yaitu volume perdagangan, volatilitas, dan juga market capitalization berpengaruh secara bersamaan terhadap return cryptocurrency dari Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB. Selanjutnya ada coefficient determinasi atau R-square seperti yang saya tunjukkan. Nilai R-square-nya itu menunjukkan 0,425168, maka variabel volume perdagangan, volatilitas harga, dan market cap dapat menjelaskan variabel return cryptocurrency sebesar 42,53%. Sedangkan sisanya 57,48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke dalam pembahasan seperti yang telah saya paparkan sebelumnya itu. Pertama, di dalam volume perdagangan, bahwa volume perdagangan itu berpengaruh positif terhadap return cryptocurrency.
Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu dari Niawaradila et al. Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa volume perdagangan memang berpengaruh positif terhadap return cryptocurrency. Nah, hal tersebut itu dikarenakan ketika volume perdagangan mengalami kenaikan, di mana volume perdagangan itu kan didapat dari rumus harga dikali dengan koin yang diperdagangkan pada saat tertentu. Nah, jadi ketika harganya naik, di mana ketika harga naik itu adalah return, maka volume perdagangan juga ikut mengalami kenaikan karena volume perdagangan didapatkan dari harga juga dari koin yang beredar atau diperdagangkan pada saat itu. Nah, selanjutnya itu untuk variabel volatilitas, saya juga mendapatkan atau penelitian saya juga mendapatkan hasil bahwa volatilitas itu berpengaruh terhadap return cryptocurrency. Di mana penelitian saya itu juga menghasilkan hasil yang sejenis dengan penelitian Nasution dan Halim tahun 2016. Nah, hal ini dapat mengimplikasikan bahwa pergerakan harga atau volatilitas harga dapat dijadikan dasar untuk melihat return cryptocurrency. Nah, hasil positif tersebut itu dikarenakan dalam volatilitas harga yang memiliki rumus menggunakan harga tertinggi dengan harga terendah itu akan sejalan dengan return cryptocurrency, di mana return itu kan dihasilkan dari harga yang naik. Jadi ketika volatilitas naik, di mana itu disebabkan oleh harga yang naik juga, maka return juga akan naik karena harganya ikut naik. Seperti dalam teori high risk high return. Jadi kalau misalkan volatilitasnya itu semakin bergerak cepat, itu kan memiliki resiko yang tinggi, namun juga akan mendapatkan return yang tinggi juga. Nah, selanjutnya itu ada variabel market capitalization yang memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap return, di mana hasil tersebut itu sejalan dengan penelitian dari Yusra tahun 2019 bahwa market cap tidak berpengaruh terhadap return. Hal tersebut itu dikarenakan ketika harga naik, di mana akan menghasilkan return, namun dalam market capitalization ketika harga naik, supply atau total persediaan atau total pasokan koinnya itu tidak ikut mengalami kenaikan. Jadi hanya harga saja yang mengalami kenaikan. Malah terkadang itu ada kebijakan untuk mengurangi dari koin yang beredarnya. Jadi ketika harga naik namun koinnya turun, maka hasil dari market capitalization-nya itu tidak akan mengalami kenaikan juga. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan dan saran dari penelitian saya. Nah, kesimpulan yang saya bisa ambil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh volume perdagangan, volatilitas harga, dan juga market cap terhadap return cryptocurrency dari Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB pada periode tahun 17 Desember 2020 sampai 3 Agustus 2022. Di mana kesimpulan yang pertama itu volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return cryptocurrency. Jadi ketika volume perdagangan mengalami kenaikan, maka return cryptocurrency juga akan mengalami kenaikan. Hal tersebut itu sejalan dengan penelitian dari Niawaradila et al. Dan juga untuk hasil yang kedua itu volatilitas harga berpengaruh positif terhadap return cryptocurrency, di mana ketika volatilitas harga mengalami kenaikan, return cryptocurrency juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya juga akan seperti itu. Nah, hasil tersebut itu sejalan dengan hasil penelitian dari Nasution juga Halim. Nah, kesimpulan yang terakhir itu market capitalization tidak berpengaruh terhadap return cryptocurrency, di mana ketika market capitalization mengalami kenaikan atau penurunan, maka return cryptocurrency tidak akan berpengaruh apapun. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Yusra tahun 2019. Nah, saran yang bisa saya berikan terkait penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama bagi akademis, bisa melihat analisis fundamental lain seperti white paper. Jadi white paper itu semacam proyek dari masing-masing koin kripto yang bisa mereka kembangkan atau yang akan mereka kembangkan ke depannya. Jadi kita bisa menilai nih, kira-kira proyek tersebut itu akan berhasil atau enggak, atau kita bisa melihat nih kesungguhan dari proyek masing-masing koin kripto. Nah, dan juga analisis teknikal lain seperti tren harga. Jadi dengan mengetahui tren harga itu kita bisa melihat nih kira-kira tren harga selama beberapa tahun ini apa, dan kira-kira ke depannya itu trennya akan seperti apa. Nah, selanjutnya itu saran bagi investor. Nah, saran yang bisa saya berikan itu terkait hasil penelitian saya, bahwa dalam menilai return cryptocurrency kita bisa melihat nih dari volume dan volatilitasnya. Jadi ketika volume mengalami kenaikan, kita bisa mengindikasikan bahwa return juga akan mengalami kenaikan. Nah, ketika volatilitas juga mengalami kenaikan, kita juga bisa mengindikasikan nih bahwa kita akan mendapatkan return. Jadi ketika investor ingin menanam investasi di dalam cryptocurrency, bisa melihat dari volume dan juga volatilitas. Pemaparan saya mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh volume perdagangan, volatilitas harga, market capitalization terhadap return cryptocurrency dari Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, dan juga BNB.
Nah, untuk kurangnya mohon dimaafkan karena masih terdapat banyak kekurangan selama penelitian saya, dan juga jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih kurang jelas, mohon bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih untuk Ibu Ratna Juwita dan juga Ibu Indiani yang telah mendengar pemaparan saya. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.